Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nafila Fazri dari kelas reguler 4A, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan PowerPoint saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah di kesehatan yang diampu oleh dosen Dr. Haji Ahmad Alim MA. Baik, adapun isi bahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini terdapat 7 bahasan. Yang pertama yaitu terkait kesehatan lingkungan, kedua terkait kesehatan jiwa, ketiga determinan kesehatan, keempat kesehatan reproduksi, yang kelima menanggulangi wabah LGBT, yang keenam pelayanan kesehatan Islami, dan yang terakhir islamisasi masyarakat. Baik, kita langsung saja untuk memasuki materi yang pertama, yaitu terkait kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu kondisi lingkungan yang optimal, di mana lingkungan tersebut memiliki keseimbangan pada setiap aspek yang ada di dalamnya. Dalam perspektif Islam, kesehatan lingkungan ditekankan sebagai bagian integral dari agama dan kewajiban umat muslim untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam itu sendiri. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang dimana dalam prinsip-prinsip tersebut mengajarkan terkait kesadaran serta tanggung jawab terhadap alam semesta sebagai bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam merujuk pada upaya untuk menjaga dan memelihara keseimbangan serta kebersihan lingkungan alam. Sesuai dengan ajaran Islam sendiri menekankan terkait pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia, yang dimana dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah atau pengelola di bumi ini. Adapun konteks tersebut sama seperti hadis yang berbunyi khairukum anfa'ukum linnas, yang dimana yang berarti sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, dalam hadis ini membahas terkait hubungan kita, yang dimana hubungan kita itu selain kepada hablum minallah dan hablum minannas, terdapat juga hubungan horizontal yang dimana berpusat pada hablum minal alam atau tali persaudaraan dengan alam. Sebagai contoh, di mana ketika seseorang membuang apapun yang merugikan atau mengganggu kehidupan alam dan manusia, maka orang tersebut telah berlaku haram. Oleh karena itu, umat muslim diharapkan untuk menjadi pelindung lingkungan serta menjaga keseimbangan alam semesta sebagai bagian dari komitmen terhadap agama mereka sendiri. Baik, yang berikutnya atau materi yang kedua yaitu terkait kesehatan jiwa. Dalam perspektif Islam, kesehatan jiwa adalah keadaan yang dimana terdapat keselarasan serta kestabilan mental, emosional, dan spiritual seseorang. Kesehatan jiwa dalam Islam berhubungan dengan keadaan yang menghasilkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, serta orang lain. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Nah, maksud hadis ini memiliki arti di mana dilakukan penekanan terkait pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Hal ini dikarenakan hati merupakan pusat dari keseluruhan keberhasilan serta kegagalan seseorang. Sehingga dari hadis tersebut juga dapat kita peroleh, yakni menjaga kesehatan jiwa berarti kita juga melibatkan ibadah yang konsisten, berzikir, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, serta mengembangkan akhlak yang baik. Adapun mengandalkan Allah, beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan senantiasa berpikir positif adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kesehatan jiwa menurut ajaran Islam. Materi ketiga tentang determinan kesehatan.
Determinan kesehatan merujuk pada faktor-faktor yang dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesehatan seseorang secara menyeluruh, baik itu secara fisik, mental, maupun spiritual. Sehingga dalam hal ini Islam mengajarkan tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan serta memberikan petunjuk atau memberikan perhatian terkait faktor-faktor yang memberi pengaruh tersebut. Nah, dalam perspektif Islam, determinan kesehatan melibatkan berbagai aspek kesehatan itu sendiri, mulai dari gizi, pola hidup, kebersihan, dan menjaga keseimbangan dalam segala hal yang lainnya. Islam sendiri mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh dan menghindari perilaku yang bersifat berlebihan atau merugikan. Semakin dalam keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula ibadah seseorang, sehingga kedua hal tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan jiwa dan ketenangan jasad seseorang itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu materi terkait kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merujuk pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu untuk memiliki sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik dan mampu mencapai reproduksi yang sehat dan aman. Kesehatan reproduksi melibatkan berbagai aspek, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, informasi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, serta pencegahan dan pengobatan masalah reproduksi. Dalam perspektif Islam, kesehatan reproduksi juga menjadi hal yang penting dan ditekankan, di mana Islam mengajarkan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah, dan amanah tersebut merupakan hal yang harus dijaga dan dihormati. Hal ini mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, termasuk perkawinan, keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap ibu dan anak. Islam sendiri mendorong individu untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta menghormati tubuh sebagaimana karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya materi yang kelima, yaitu materi yang membahas tentang menanggulangi wabah LGBT. Dalam pandangan Islam, homoseksualitas atau LGBT dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tuntutan agama. Nah, dalam Islam sendiri menekankan betapa pentingnya untuk mematuhi hukum-hukum Allah serta menjaga ketertiban sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama. Cara Islam dalam mengatasi homoseksualitas atau LGBT yaitu berfokus pada pengenalan serta penguatan nilai-nilai agama berupa pencegahan dan penanganan akar dari masalah tersebut. Adapun fokus dari hal tersebut terdapat dalam berbagai aspek. Beberapa di antaranya termasuk dalam aspek sosial dan psikologis. Nah, adapun upaya pencegahan dalam terkait wabah LGBT ini, Islam mengajarkan terkait pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi dorongan serta keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam mendorong umatnya untuk mengendalikan dorongan seksual serta menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk yang dimana dalam hal ini berfokus pada kasus LGBT tersebut. Kemudian yang keenam, yaitu terkait pelayanan kesehatan Islami. Pelayanan kesehatan merupakan berbagai upaya pemberian pelayanan yang dimana memiliki tujuan untuk memberikan tunjangan dalam mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan Islami merujuk pada pendekatan dalam pelayanan kesehatan, yang dimana pelayanan kesehatan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang Islami. Pelayanan kesehatan Islami bertujuan untuk menyediakan perawatan medis yang memperhatikan aspek fisik, mental, dan spiritual pasien dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam serta pedoman agama dalam praktek medis itu sendiri. Nah, adapun beberapa contoh yaitu terkait penggunaan pengetahuan medis secara Islami, berperilaku secara Islami dalam penanganan pasien, penyediaan lingkungan yang Islami, pengintegritasan ruqyah dan doa, serta pelibatan pendidikan Islam dalam penyuluhan kesehatan.
Lalu materi yang ketujuh sekaligus materi yang terakhir adalah materi yang membahas tentang islamisasi masyarakat. Nah, definisi dari islamisasi masyarakat itu sendiri merupakan sebuah upaya yang dimana bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar dalam kehidupannya senantiasa selalu mengaitkan dengan aspek-aspek keagamaan, sehingga masyarakat tersebut dapat menjadikan Islam sebagai ruh dalam setiap kegiatan serta pemikirannya. Nah, dalam masyarakat, selain berperan sebagai seorang tenaga kesehatan, kita juga memiliki peran sebagai seorang dai. Sehingga dalam hal ini penting bagi kita untuk memiliki nilai dalam akhlak yang bercermin pada Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW merupakan sebaik-baiknya contoh dalam berakhlak. Dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan bahwa sebaik-baik kalian sebagai seorang muslim adalah yang baik akhlaknya. Sehingga dalam hal ini penting bagi kita untuk senantiasa mengedepankan akhlak kita dalam melakukan penyampaian ilmu yang kita miliki. Selain itu, sebagai seorang yang berilmu, kita juga harus senantiasa mendasari semua hal yang kita sampaikan itu dengan ilmu, bukan hanya sekedar berdasarkan pada prasangka. Begitu pula ketika kita mencoba untuk membentuk pola hidup atau kebiasaan masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan. Nah, untuk itu penting bagi kita ketika menerima suatu berita atau kabar untuk senantiasa bertabayun terlebih dahulu. Selain mengedepankan akhlak dan keilmuan, kita juga harus memiliki keinginan yang kuat ketika kita melakukan suatu hal. Sebagai contoh, ketika kita melakukan suatu promosi kesehatan, kita harus mengazamkan diri untuk melakukannya agar masyarakat dapat terajak untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sehingga ketika kita melakukan suatu program kesehatan, kita tidak serta-merta hanya melepas kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, tetapi kita juga meniatkan diri untuk menanamkan kebaikan serta mencegah pada kemungkaran dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, islamisasi masyarakat sendiri tidak akan tercapai jika kita tidak memulainya dari diri kita sendiri. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.